Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Dimanapun saudara berada, apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita semua. Saat ini mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah, meninggikan Dia, menaikkan syukur kepada Tuhan kita. Karena Dia Bapa kita yang sangat baik, yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, pada Tuhan yang baik, yang setia, yang begitu mengasihi kami. Kami mau membawa hidup kami mau membawa penyembahan kami kepadamu. Kami mau beri yang terbaik bagimu. Terima kasih Bapa. Harapanmu atas kami semua, dan biarlah Kau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Makasih. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau hebat, Kau perkasa dalam kehidupanku Tuhan. Kasih Yesusku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam.
firman kepada jiwa kami. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang, tidak usah cemas. Sebab Dia Allah selalu ada. Sebab Engkau Allah yang selalu setia bagi kami. Sebab Engkau Allah yang menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, dan menjadi segala jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, Kau segalanya, Kau baik, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Hidup kami ada di dalam genggaman-Mu, di dalam tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Hidup kami ada di dalam rancangan-Mu yang baik, yang indah, yang luar biasa. Engkau Allah, penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu memelihara hidup kami. Kau selalu memberkati hidup kami. Kau selalu melindungi kami di dalam setiap musim kehidupan. Kau menjadi penolong kami. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan dengan iman kita, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu mengenyangkan kami dengan segala kebaikan Bapa. Patutlah kami mengatakan, semua baik. Apa yang Kau perbuat dalam hidupku, semuanya baik Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
hidup kami berarti, Tuhan. Engkau yang telah menetapkan langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semua baik. Apapun yang terjadi yang menimpa hidup kami, semuanya baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama-sama berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami. Di tengah himpitan pandemi saat ini, kami percaya Kau Allah yang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kau sedang merancangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan akan ada pertobatan yang besar. Keselamatan yang daripadamu akan Kau curahkan bagi bangsa kami. Memberkati Pak Jokowi, para menteri, semua DPR, MPR, semua yang membantu Pak Jokowi, Tuhan mereka Kau urapi. Kau berikan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu. Sehingga setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Memberkati, melindungi Pak Jokowi, jauhkan dari segala serangan-serangan dan rencana-rencana orang jahat ya Bapak. Berikan kesehatan, kekuatan kepada Pak Jokowi, perlindungan-Mu sempurna atasnya. Kami berdoa juga buat kota kami Cilegon Tuhan, terima kasih Kau telah menempatkan kami di kota ini Tuhan. Kami menjadi pilar-pilar penopang bagi kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan selamatkan kota ini. Lawatan-Mu juga terjadi atas kota ini. Kami percaya akan ada hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas kota kami Tuhan. Memberkati udara, memberkati tanah, memberkati keadaan kota ini Tuhan. Kota yang telah menolak Engkau bertahun-tahun lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada lawatan-Mu, belas kasih-Mu dicurahkan atas kota ini Bapa. Kami berdoa juga buat GBI Petra. Kami percaya Tuhan gereja ini telah Kau tempatkan untuk menjadi berkat buat kota Cilegon ini Bapa. Kami percaya juga Tuhan ada rancangan-Mu yang indah atas gereja-Mu. Memberkati Bapak Gembala, Wakil dan semua pengurus, pengerja, staf yang terlibat di dalamnya Tuhan. Urapan-Mu turun atas mereka. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau menyatukan hati para pengurus ini untuk bersama-sama membangun kerajaan-Mu di kota ini Bapa. Memberkati jemaat-Mu juga Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit, ada dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh, fisik, jasmani maupun rohani Tuhan. Kau melawat mereka dimanapun mereka berada, tangan-Mu terulur menjamah, melawat, memberkati, menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Sebab kami semua siap untuk mendengar. Dan kami siap diberkati oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah di minggu yang terakhir di bulan Maret. Nah pada hari ini saya membawakan sebuah tema yaitu kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah dalam Injil Yohanes 18 ayat 36 sampai 37 di situ dikatakan, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ayat ini memang ditulis ketika Yesus ditangkap ya pada waktu itu dan dihadapkan kepada Pilatus. Dan Yesus menyatakan kepada Pilatus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ya, kalau kerajaannya dari dunia ini pasti dia tidak mungkin ditangkap. Tapi Yesus menegaskan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya. Nah, kita mau belajar pada hari ini apa sih kerajaan Allah itu? Ya, dan bagaimana kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah.
Nah, yang pertama yang saya catat di sini, kerajaan Allah itu tidak berbicara soal harta duniawi dan kemegahannya. Dalam Lukas 12 ayat 13 dan ayat 15, ada seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi rupanya ada orang datang kepada Tuhan untuk meminta sebuah pembelaan supaya dapat warisan, mungkin warisannya banyak. Ya, tapi Yesus tidak mau untuk menjadi hakim bagi mereka. Dan Yesus mengingatkan kepada orang banyak dalam ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Artinya bahwa berbicara soal kerajaan Allah tidak berbicara soal harta duniawi dan kemegahannya. Yang kedua, berbicara soal kerajaan Allah tidak berbicara gereja yang gedungnya besar dan mewah, teknologinya maju. Dalam Lukas 21 ayat 5-6, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ya, jadi berbicara soal kerajaan Allah bukan berbicara soal bangunan yang mewah, bangunan yang besar, teknologinya maju, tidak. Ya, karena ada begitu banyak hari-hari ini gereja-gereja besar di Eropa sana, bangunannya mewah, ya gedungnya besar-besar, keren-keren, tapi nggak ada yang beribadah lagi, nggak, ya sudah ditinggalkan, bahkan sudah beralih fungsi jadi restoran gitu ya, jadi museum. Nah, yang ketiga, berbicara soal kerajaan Allah tidak berbicara soal saudara ada di posisi dan jabatan yang top, yang hebat, enggak. Karena Yesus katakan dalam Markus 10, ya nanti saudara baca Markus 10 ayat 35-45, tapi yang ingin saya simpulkan begini. Jadi waktu itu murid-murid Yesus, ya, yaitu Yakobus dan Yohanes, dia minta kepada Yesus supaya ya dia dapat posisi nantinya, ya, yang satu duduk posisinya di sebelah kiri Yesus dan satu di posisi sebelah kanan. Ya, kira-kira kalau kita katakan ya menjadi orang pentingnya Tuhan lah, kira-kira begitu ya. Mungkin dia berpikir kalau jadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang penting, dia bisa memerintah dengan kekuasaan, dengan seenaknya, tinggal tunjukkan begitu kan. Ya biasa kan kalau kita melihat orang-orang yang ada di atas gitu kan, kayaknya enak ya, suruh ini tinggal tunjuk. Sampai ada orang bilang, katakan bahwa saya punya ilmu. Ya, ilmunya apa? Ilmu terunjuk, ya kan gitu. Tinggal nunjuk ini, nunjuk ini, nunjuk ini, semuanya datang, semuanya bisa didapatkan. Ya, orang berusaha untuk sampai ke sana karena mereka berpikir kalau sudah di atas itu enak, bisa memerintah, bisa apalagi ya, bisa menindas, bisa melakukan kekerasan, semena-mena dan segala macam. Tapi Yesus katakan bahwa untuk menjadi terbesar, menjadi pemimpin, bukan seperti itu, bukan semena-mena, bukan memerintah dengan cara-cara yang tidak baik, tapi orang yang hidup dalam kerajaan Allah, kalau dia ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi hamba. Artinya dia harus rendah hati, ya. Harus mau melayani, bukan untuk dilayani, tapi mau melayani. Sama seperti Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan Yesus datang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan yang keempat, berbicara soal kerajaan Allah tidak berbicara soal pola pikir duniawi. Hari-hari ini ada begitu banyak cara-cara duniawi yang mungkin tanpa disadari sudah mulai masuk ke dalam gereja. Mereka memakai cara-cara duniawi untuk bisa menghadirkan jemaat yang banyak, bisa mendatangkan jemaat yang banyak. Mereka pakai cara-cara duniawi, cara-cara yang tidak benar hanya untuk mendapatkan anggota jemaat yang baru. Nah, saya rasa berbicara soal kerajaan Allah itu kita tidak bisa memakai cara-cara pola pikir duniawi diterapkan dalam gereja kita. Ya, tetap kita harus memakai cara-caranya Tuhan. Ya, cara-cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam Lukas 17 ayat 20-21, di situ jelas dikatakan, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah.
Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi Bapak Ibu, kerajaan Allah itu tidak berbicara soal tanda-tanda lahiria yang bisa dilihat. Tapi kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Artinya begini, kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Amin. Ya. Dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14, di situ jelas dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita ini sekarang ada dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, kerajaan Allah. Dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, pertanyaan adalah, kalau begitu saya kan sudah ada dalam kerajaan Allah nih Pak. Ya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Apakah cukup? Udah dalam kerajaan Allah, udah cukup. Diam saja, tidak melakukan apa-apa. Tidak Bapak Ibu, karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Ya, dia menempatkan kita dalam kerajaan Allah. Ya, Tuhan mau ya sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, apa itu? Yang pasti Tuhan mau hidup kita berbuah bagi kerajaannya. Ya. Nah, hidup yang berbuah bagi kerajaan Allah yang saya catat di sini adalah yang pertama, hidup dalam panggilan Tuhan. Ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh dengan panggilan ya dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti punya tujuan, panggilan, calling dalam kehidupan kita. Ya, apapun profesi kita, ayo kita tetap setia pada panggilan kita. Mungkin rasanya nggak enak, mungkin rasanya kita ingin berhenti, rasanya kita sudah nggak kuat, rasanya kita ingin menyerah. Tapi saya katakan dalam firman Tuhan, kita harus semakin sungguh-sungguh dengan panggilan tersebut. Ya, semakin yakin, teguh. Sekalipun mungkin ya yang kita hadapi suatu hal yang tidak enak, suatu hal yang berat, tapi kita semakin teguh. Kalau kau sudah dipanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai full timer mungkin, sebagai seorang karyawan, sebagai pemimpin dalam perusahaan, ayo sungguh-sungguh dalam panggilan tersebut, ya. Dan Tuhan katakan dengan demikian kepada kita akan dikaruniakan hak penuh masuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Amin. Nah, yang kedua, hidup yang berbuah bagi kerajaan Allah adalah hidup dalam kedewasaan rohani. Efesus 4 ayat 11 sampai 15, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, ya, mereka semua itu diberikan untuk memperlengkapi kita, ya, orang-orang kudus, supaya kita itu bertumbuh, ya, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, semakin dewasa. Sehingga waktu kita dewasa, kita mengenal Tuhan, kita tidak diombang-ambingkan lagi oleh begitu banyaknya pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya, hari-hari banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang tujuannya hanya untuk menyesatkan kita, sehingga akhirnya kita tidak lagi berpegang kepada kebenaran. Ya, nah oleh sebab itu hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita keliru, kita terseret, kita terbawa dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Makanya saya sarankan, saya menghimbau setiap kita, ayo setialah beribadah, ya, di mana Bapak Ibu Saudara tertanam, karena disitulah Tuhan memberikan pesan-pesannya, memberikan pengajarannya, memberikan arahan-arahannya kepada jemaat Tuhan supaya jemaat itu semakin bertumbuh. Amin. Jadi ayo berbicara soal hidup dalam kerajaan Allah, itu berbicara soal hidup dalam kedewasaan rohani. Nah, yang selanjutnya, hidup ya yang berbuah bagi kerajaan Allah adalah hidup yang menghasilkan buah yang baik bagi
kerajaannya. Dalam Matius 7 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20, ya, di situ dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan mau hidup kita berbuah, tapi berbuah seperti apa? Bukan hanya sekedar berbuah. Tuhan katakan menghasilkan buah yang baik, bukan sekedar berbuah. Nah, buah yang baik hanya dihasilkan dari pohon yang baik juga, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, ayo hari-hari ini pastikan kita menghasilkan buah yang baik bagi kerajaannya. Amin. Ya, Tuhan mau hidup kita menghasilkan buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Yang pasti hidup kita bisa mengasihi, bukan membenci. Kita bisa mengampuni, bukan membalas. Itu buah yang baik. Ya, memberi, bukan iri hati. Melayani, bukan dilayani. Itu buah yang baik. Ya, rendah hati, bukan tinggi hati. Ya, hidup secukupnya, bukan serakah. Ya, menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bukan kita mendapatkan dengan hasil korupsi. Ya, apalagi peduli kepada sesama, bukan kita antipati. Unity, bukan sendiri-sendiri. Ya, ada kasih, damai sejahtera, sukacita. Itu adalah buah yang baik yang kita harus hasilkan di dalam hidup kita dalam kerajaan Allah. Nah, semuanya ini hanya bisa kita dapatkan, bisa kita hasilkan apabila kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita tinggal di dalam Dia. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai 8 nanti baca di rumah, tapi yang ingin saya tekankan hanya beberapa ayat saja. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Artinya begini, Tuhan mau hari-hari ini hidup kita dalam kerajaan Allah, kita tetap tinggal di dalam Dia. Karena tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur, yaitu tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, nah saya percaya semuanya ini bisa kita hasilkan kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita. Tidak mungkin sebuah ranting dia berbuah dengan kekuatannya. Ya, dia bisa berbuah karena dia tinggal ataupun dia melekat pada pokok anggur tersebut. Nah, hidup kita ya bisa menjadi terang, menjadi garam, berbuah hanya ketika kita tinggal di dalam Dia. Nah, pertanyaannya, apakah kita hari-hari ini masih tetap tinggal dalam Dia? Kita yang tahu. Dalam kondisi yang hari-hari ini tidak baik, dalam kondisi yang hari-hari ini mungkin sedang sulit, ada begitu banyak orang, akhirnya mereka keluar dari hadirat Tuhan. Mereka keluar dari Tuhan, mereka memakai kekuatan mereka, mereka memakai cara-cara dunia. Tuhan mau, sekalipun keadaan sedang tidak berubah, keadaan mungkin hari-hari ini sedang susah ataupun sulit, Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal dalam hadiratnya, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, masuk dalam doa, memuji, menyembah Dia, mendengarkan suaranya, ya, mengasihi Dia, menyembah Dia. Itu yang Tuhan mau, itu yang tetap harus kita lakukan, beribadah. Karena Alkitab katakan bahwa ibadah itu memberikan sebuah keuntungan, yang memberikan sebuah hal yang luar biasa baik untuk hidup kita hari ini maupun hidup yang akan datang. Ya, mungkin kita belum bisa ibadah secara onsite, sekalipun kita ibadah online, ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya waktu kita mau sungguh-sungguh beribadah, kita tinggal dalam Dia, saya percaya hidup kita akan berbuah. Karena saya yakin Alkitab sudah katakan, ketika engkau keluar dari aku, engkau tidak tinggal dalam aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, jangan sampai hidup kita tidak berbuah karena kita tidak mau tinggal dalam Dia. Tapi hari-hari ini saya mendorong kita semua kembali, kita tinggal di dalam Dia. Nah, dalam ayat yang terakhir dalam
Ibrani, di situ dikatakan Ibrani 12 ayat 27-28, ini dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hari-hari ini semua sedang digoncang, ekonomi sedang digoncang, ya kesehatan sedang digoncang. Tapi Allah menjamin kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia sedang tergoncang, tapi ingat, kerajaanku kata Tuhan bukan dari dunia ini. Jadi kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita hidup dalam kerajaan tidak tergoncangkan, bukan kita harus ya beribadah semakin sungguh-sungguh, semakin mengucap syukur, ya semakin kita menghasilkan buah lebih lagi dengan cara apa? Tetap tinggal di dalam Dia. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini, pada hari ini membuat kita mengerti bahwa Tuhan mau hidup kita dalam kerajaannya, yaitu menghasilkan buah. Buah yang baik, buah yang lebat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, dimanapun anak-anakmu berada. Biar firman Tuhan ini meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa hidup dalam kerajaan-Mu kami ingin supaya hidup kami menghasilkan buah. Buah yang baik, buah yang lebat. Kami mau tetap tinggal dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Kalau ada yang sakit, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan mereka dengan bilur-Mu Yesus. Dan kami percaya yang lemah sudah dikuatkan. Yang beban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada kami. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih, kami percaya sekalipun dunia sedang tergoncang, tapi kami hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada jaminan, ada kepastian di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hidup yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami mengangkat kami di depan Tuhan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan pada hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang maha Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.